Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat datang teman-teman di agenda kedua kita ya, diskusi buku Al-Muhaditsat ulama perempuan dalam bidang hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama dari buku ini, berbicara tentang otoritas keilmuan para ahli hadis perempuan di zaman dulu. Judulnya ya, syarat-syarat hukum dalam periwayatan hadis. Tapi sebelumnya saya pengen ini dulu ya, sedikit flashback lagi ke diskusi kita pekan lalu tentang paradigma berpikir tentang posisi perempuan dalam kehidupan sosial kita, baik secara umum maupun di dalam kalangan umat Islam sendiri. Ketika membaca pendahuluan yang di halaman 1 ini, bahwa dugaan Dr. Muhammad Akram Nadwi di sini, beliau mengatakan di sini boleh jadi banyak orang terkejut saat mengetahui bahwa perempuan yang hidup di bawah pemerintahan Islam bisa menjadi seorang perawi ataupun ulama karena memiliki ilmu tentang apa yang diperintahkan Islam, sehingga dia dicari dan dirujuk oleh banyak orang. Saya itu terus teringat sesuatu ya, kenapa harus ini ya, kenapa kok orang jadi terkejut ketika mengetahui bahwa di dalam dunia Islam ada loh ulama hadis yang perempuan gitu. Kenapa harus terkejut? Tapi kemudian menyadari bahwa budaya dan pola pikir patriarki di masyarakat, dalam peradaban Islam, peradaban manusia secara umum, ya membuat hal itu memang jadi wajar gitu kalau ada orang terkejut. Contohnya gini, kita kalau misalnya ngelihat anak kecil gitu ya, misalnya dulu ada gitu anak kelas 1 SD yang dia itu pintar, sangat pintar, sampai-sampai dia bisa tuh ngerjain soal-soal anak kelas 6 SD. Kita yang melihat dia punya kemampuan itu pasti akan sangat terkejut. Wah, hebat anak ini. Kenapa kita terkejut? Karena kita sudah punya standar bahwa anak kelas 1 SD itu kemampuannya batasnya segini. Jadi ketika dia bisa melakukan hal yang umumnya dilakukan oleh anak kelas 6 SD, kita akan sangat terkejut dan takjub gitu ya. Saya menganalogikannya dengan posisi kita perempuan di sini nih kayak gitu. Jadi terutama pada umumnya orang-orang Barat itu menganggap bahwa memang perempuan itu levelnya memang di bawah gitu, sehingga ketika menemukan bahwa di dalam Islam ada ulama hadis perempuan, itu mereka takjub karena menurut standar masyarakat mereka, perempuan nggak bisa gitu ada di level itu gitu. Dan subhanallah, pemikiran itu secara tidak langsung ternyata juga sudah merasuki kita gitu, ketika menemukan bahwa ada perempuan menjadi guru dari para ahli hadis atau para imam besar di dalam dunia Islam. Kita juga terkejut, ada ya gitu. Yang itu sebenarnya secara tidak langsung membuktikan bahwa kita punya pola pikir yang seperti itu, bahwa kita perempuan itu secara keilmuan itu levelnya di bawah para laki-laki. Dan seharusnya ternyata setelah membaca buku ini, seharusnya pola pikir seperti itu tidak kita miliki gitu, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya hak dan punya tanggung jawab, bahkan ya bukan sekedar hak, punya tanggung jawab yang sama dalam keilmuan di dalam pendidikan Islam. Teman-teman, saya sih pengennya ini ya, teman-teman bisa ikut berinteraksi. Ini Mbak Iva tadi izin terlambat. Diskusi bisa langsung kita mulai gitu ya, buat teman-teman yang sudah membaca terutama, atau yang punya pendapat yang ingin disampaikan, langsung saja disampaikan di kolom chat atau join di video juga nggak apa-apa. Diskusi kita ini tidak dimonopoli oleh saya dan Mbak Iva atau siapapun gitu ya. Jadi kita pengennya ini diskusinya aktif, jadi teman-teman silahkan bergabung kalau memang ada yang ingin didiskusikan. Itu tadi ya unek-unek saya di awal. Kita bisa masuk ke bab pertama, halaman 8. Halaman 8 ini yang saya garis bawahi. Memiliki ilmu
mengetahui cara memelihara, menyampaikan, serta pemahaman yang cermat tentangnya adalah dasar kuat yang harus dimiliki oleh muslim terpelajar baik laki-laki maupun perempuan agar memiliki otoritas publik. Itu bagian itu yang ini ya menurut saya agak menohok gitu ya, apalagi posisinya saya sebagai guru gitu ya. Jadi ini loh, memiliki ilmu itu bukan sesuatu yang level hukumnya gitu. Kalau misalnya kita mau menghukuminya, bukan boleh gitu, tapi harus gitu, harus dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Dan di sini diriwayatkan banyak sekali contoh-contoh para sahabat maupun tabiin ya, yang perempuan mereka dengan keilmuan yang mereka miliki, mereka bisa memberikan fatwa bahkan menjadi rujukan oleh masyarakat pada zamannya. Yang dicontohkan di sini tentang Fatimah binti Qais di sini ketika bercerai dengan suaminya. Nabi Muhammad SAW tidak mengharuskan suaminya untuk memberikan akomodasi dan nafkah sampai akhir masa iddah, yaitu periode yang harus dia lalui hingga bebas untuk menikah kembali. Lalu di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolak hadis ini, sampai beberapa sahabat yang lain juga berpendapat yang sama. Dan ini lagi-lagi kembali ke pola pikir tadi itu. Kalau misalnya ini dipandang dari sudut pandang patriarki, tentu saja mereka pasti akan menerapkan hukum berdasarkan hadis Fatimah binti Qais gitu, karena ini seolah-olah berpihak kepada laki-laki. Tapi ternyata walaupun ditolak gitu, Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah berhenti meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini juga dicatat pada semua kitab hadis. Ini mengarahkan saya untuk berpikir tentang bab lain ya, kayak perbedaan pendapat gitu. Kalau kita itu kan sukanya ini ya, misalnya kalau misalnya yang mayoritas itu berarti yang benar, yang minoritas itu berarti yang salah gitu. Tapi ternyata dalam ilmu pengetahuan, dalam pengetahuan terutama konteksnya Islam, ternyata pola berpikirnya tidak seperti itu gitu. Yang contohnya di sini ini hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais ini. Walaupun dia sendirian yang meriwayatkan hadis ini dan sahabat-sahabat besar lainnya bertentangan dengan dia, itu tidak kemudian membuat bahwa hadis yang dia riwayatkan itu dianggap salah. Bahasanya di sini tidak diterapkan gitu. Hadisnya tidak diterapkan dan tidak dipakai gitu. Tapi apakah kemudian otoritas keilmuan Fatimah binti Qais itu tertolak? Kan enggak gitu loh. Saya juga terus teringat dengan kisah perbedaan pendapat para sahabat waktu itu tentang hadis waris ya kalau tidak salah ya. Itu kan periwayat ada satu sahabat juga ya yang pendapatnya berbeda, dan benar-benar hanya beliau sendiri satu orang yang punya pendapat berbeda, tapi hanya karena itu tidak kemudian membuat otoritas keilmuannya tertolak gitu, walaupun pendapatnya bertentangan dengan orang lain gitu. Mungkin ini juga yang kemudian hilang ya dari kita gitu. Kenapa otoritas keilmuannya tidak tertolak walaupun pendapatnya sangat bertolak belakang dengan mayoritas, itu karena proses dalam mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis dalam Islam itu tuh tidak sesederhana kita sekarang gitu. Jadi ketika orang sudah sampai level pada misalnya kita bisa sebut seorang mufti, itu nggak main-main gitu. Baik, ada Mbak Ani Salarasati di halaman 10 ya, jarak antara masyarakat jahiliyah. Oh iya, sama di buku saya juga saya tandain di sini. Ya, jarak antara masyarakat jahiliyah yang sebagian kaum laki-lakinya sangat membenci sosok perempuan dan masyarakat yang kaum laki-lakinya akan tunduk pada otoritas perempuan hanya karena dia memiliki ilmu. Dan iya, jarak sangat luar biasa, cuma mencakup satu generasi, bahkan bisa dibilang udah kayak ini ya, overnight aja gitu. Begitu dia menerima Islam, semua pola pikirnya tuh langsung berubah sesuai dengan maunya Islam gitu. Kayak memang benar kata kuncinya tuh cuma ilmu. Dari yang tadinya dia menganggap rendah perempuan, tapi begitu dia menerima Islam, maka standarnya itu ilmu. Standarnya bukan lagi gender, standarnya bukan lagi status sosial, standarnya benar-benar hanya ilmu. Itu luar biasa ya. Dan kita ini ternyata nggak lebih baik gitu ya dari itu gitu.
di masyarakat kita sekarang yang mengakunya sudah lebih modern gitu, kita sering sekali memandang remeh gitu, bahkan bukan hanya tentang bias gender itu tadi, laki-laki atau perempuan, tapi juga bahkan kadang nerima nasihat dari yang lebih muda aja susah gitu kan. Ini berikutnya yang di pendahuluan adalah contoh-contoh kisah para perempuan di zaman dulu yang punya wawasan keilmuan, keislaman yang luar biasa. Nanti di bab-bab berikutnya juga akan dibahas secara lebih detail. Tapi kita sekarang masuk dulu ke bab 1 tentang syarat-syarat hukum dalam periwayatan hadis. Ini nggak banyak ya. Saya bacakan sedikit kalimat pembukanya ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal syarat-syarat hukum untuk menerima dan menyampaikan hadis. Istimewanya Islam gitu ya. Jadi mungkin dalam beberapa hal ada yang perempuan itu tidak sama gitu ya statusnya dengan laki-laki, seperti misalnya dalam persaksian atau pekerjaan. Tapi kalau dalam urusan ilmu kita itu sama. Dan ini menurut saya jauh lebih empowering gitu daripada urusan yang lain gitu, karena kalau misalnya pekerjaan itu materi atau misalnya akses publik gitu ya, itu benar-benar pilihan gitu. Banyak perempuan yang memang lebih nyaman untuk tinggal di rumah, banyak perempuan yang dia lebih suka untuk misalnya ngurus anaknya di rumah gitu. Tapi urusan ilmu tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Oh, Mbak Iva sudah masuk ya, Mbak? Ini baru mulai. Nah, ini sebagian orang meragukan hal ini karena mereka mencampur adukan syarat yang berlaku untuk memberikan kesaksian dalam gugatan hukum dengan syarat yang berlaku untuk menyampaikan sebuah laporan, yaitu tadi. Meskipun ada persamaan jelas di antara keduanya, ada juga sejumlah perbedaan penting yang diakui oleh fuqaha. Nah, ini dalil yang di sini kayaknya menarik untuk kita bahas ya, yang Al-Baqarah 282 ini tentang persaksian. Saya belum sempat sih nyari tafsir yang secara lebih detail ya. Kalau di sini kan bahasanya ya sebatas yang di sini aja, tapi belum sempat baca. Mungkin Mbak Eca udah ini ya, Mbak Iva mengkaji lebih jauh ya di ini kan ayat yang paling panjang ya di dalam Al-Quran, dan temanya tentang hutang piutang. Kalau saya sejujurnya, saya nggak pernah mempermasalahkan loh yang masalah ini, persaksian ini. Kalau misalnya yang perempuan itu harus 2 orang untuk selevel dengan 1 orang laki-laki gitu kan, kalau di ayat ini, dalam bab ini. Cuma mungkin banyak gitu di antara perempuan-perempuan lain yang kemudian merasa dibedakan gitu ya dalam hal ini. Kalau teman-teman anggapnya gimana? Kalau di pembahasan kan memang dibedakan ya, Mbak ya, antara kesaksian dan periwayatan gitu ya. Kesaksian itu titik awal dari sanad gitu ya, titik awal dari sebuah periwayatan. Sementara meriwayatkan itu perempuan mungkin bisa jadi dapat dari suaminya atau juga dari orang lain. Memang keduanya ini menarik. Kalau yang saya highlight sih sebenarnya kenapa ada muhadisah gitu ya, ada periwayat perempuan, padahal kalau kita belajar tentang ilmu hadis, syarat untuk menjadi seorang perawi itu luar biasa berat gitu ya, bahkan kualifikasi kita gitu loh, kejujuran kita itu sangat dinilai. Dan kalau kita melihat ada banyak bahkan penulis sendiri ya, Muhammad Akram An-Nadwi itu juga menghimpun setidaknya 80.000 periwayat hadis perempuan. Itu mengartikan bahwa, dan itu belum angka semuanya ya, itu baru angka yang ditemukan, yang dihimpun beliau gitu. Itu mengartikan bahwa ada begitu banyak perempuan-perempuan yang sangat qualified untuk meriwayatkan hadis gitu. Padahal syarat-syaratnya untuk menjadi periwayat itu kan sangat berat gitu. Kalau di ilmu hadis itu ada istilahnya namanya al-jahr wa ta'dil gitu. Jadi di sana itu ilmu yang menilai bobot hadisnya gitu. Jadi yang menerangkan tentang cacat-cacatnya, apakah ada cacat gitu, tentang para perawinya gitu, mentakdilannya gitu, memandang lurus atau tidaknya para perawinya gitu. Dan itu
sangat ketat gitu di dalam Islam, dan ini yang menjadi sangat luar biasa bagi dunia Islam gitu ya, bagaimana kita gitu ya, Islam itu sangat menjaga autentifikasi dari sebuah dokumen, dari sebuah sejarah gitu ya, termasuknya dari syariat gitu ya, tentang ini gitu, menyaringnya luar biasa gitu, sampai-sampai bahkan ada, kalaupun ditemukan sekali saja nggak jujur, maka ia udah gugur gitu. Apalagi juga termasuk laki-laki, apabila dia ditemukan periwayat yang misalnya dia nggak sholat di masjid, maka udah gugur gitu. Bagaimana dengan para perempuan ini gitu? Itu artinya kan dia dia bukan ibu-ibu yang seneng gibah gitu, karena begitu seorang perempuan itu bergibah, udah dia jatuh, dia nggak akan diterima riwayatnya gitu ya. Sementara ibu-ibu ini kan naturnya itu seneng ini ya, ngomong. seneng ngomongin orang gitu ya. Iya, berkeluh kesah dan sebagainya gitu ya. Dan kita melihat seberapa besar angkanya yang dapat dihimpun dokter akrab ini, artinya ternyata luar biasa banyak perempuan yang kowi ya, yang benar-benar menjaga baik adab, akhlak, kejujuran, ibadah, dan semuanya itu yang menjadikan mereka itu layak menjadi seorang perawi. Itu yang menjadi catatan saya sih. Yang saya tuh berandai ini ya, mikirkan kalau saja gitu ya, saya itu menjadi generasi itu, kayaknya udah gugur gitu ya. Karena ada banyak hal yang itu nggak bisa diiniin gitu loh. Makanya betapa luar biasanya kedudukan mereka, gitu, amalan mereka, hal-hal yang mereka jauhi sehingga mereka layak dan tidak gugur untuk menjadi seorang perawi. Itu sih yang menjadi catatan besar saya untuk kita renungkan bersama sih, generasi kita gitu. Mungkin teman-teman masing-masing mengandaikan, andai saja teman-teman masing-masing itu hidup di masa itu, apakah masuk ke kualifikasi orang atau perempuan yang layak untuk menjadi seorang perawi atau enggak. Itu sebuah refleksi kita bersama. Boleh kasih pendapat enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan sebelumnya saya ngasih apresiasi yang ini tuh penulisan bukunya tuh bener-bener enggak ada kata-kata yang sia-sia gitu ya, Dr. Akrom ini ya. Dan penerjemahnya, penyuntingnya juga menurutku bagus banget. Jadi baca itu setiap kali baca tuh kayak jep gitu terus gitu loh, kayaknya kayak berturut-turut tuh enggak, kayaknya ini tuh bingung mau ngagarisin yang mana, saking semuanya kayaknya penting. Oke, terus kedua, waktu pertemuan pertama kemarin buku ini belum ku terima, jadi belum ku baca, tapi abis itu aku ikut kajiannya Ode Santi Sukanto, mungkin kemarin aku pernah share juga di RSD 1, dan karena dia sangat peduli gitu ya sama isu-isu perempuan muslimah secara internasional, jadi ada pembukaannya yang menurutku sangat menarik. Jadi di sini di muslimah itu ketika orang-orang liberal bilang bahwa nggak perlu lagi ada perbedaan jenis kelamin, bagaimana perempuan itu dianggap kayaknya mereka harus setara secara kayak gitu. Ternyata di Islam itu dari dulu muslimah, perempuan wanita itu sudah disebutkan sebagai busyro atau berita gembira. Jadi di An-Nahl 55, wanita itu tuh kabar gembira. Jadi bukan sesuatu yang kalau di zaman jahiliyah itu ya, seperti yang tadi disebutkan Ustadzah Tika tadi ya, di halaman 8 tadi. Tadinya 10 ya. Tadinya dia kalau lahir itu dianggap kabar buruk. Nah, sedangkan Islam itu ketika datang itu langsung menganggap bahwa wanita itu adalah kabar gembira. Kedua, dia ini kembaran atau same purposes of man gitu. Jadi sebutannya syakoik. Tolong nanti di ini ya Ustika. Terus yang ketiga dia ini aulia, jadi mulia. Nah, di sini Bu Santi itu bahas beberapa hal termasuk gimana pentingnya ilmu gitu untuk dimiliki oleh para muslimah. Karena dari tahun 95 PBB itu, ini aku cerita sedikit ya supaya nanti tahu kenapa sih ada orang-orang yang memperjuangkan hak-hak wanita sampai segitunya gitu ya. Itu gimana gitu. Jadi asal mulanya itu pertemuan PBB tahun 95. Waktu itu dari New York itu ada adopsi kebijakan feminis LGBTQ. Jadi mereka ini, jadi dari tahun 95 itu ketika ada kebijakan yang pemberdayaan kaum wanita ini, mulai dari itulah mulai nyebar ke seluruh dunia kayak jualan mereka tentang women's right. Jadi
mereka yang bikin batas itu kan sebenarnya berarti bukan kita ya. Jadi mereka sendiri gitu yang nulis bahwa women's rights sama dengan human's right. Dibagi dalam 12 area, ada jadi musuh-musuh bagi wanita itu kalau di situ diterangkan ada poverty, kemiskinan, ada education and training, health and self-esteem, violence, armed conflicts, ekonomi, power and decision making, media, environment, dan girl child. Jadi itu ada penjabarannya sendiri, tapi menurutku memang apa ya, hal-hal yang kita dapetin sekarang, kenapa kok wanita sampai ada yang segitunya banget, kayak yang kemarin panas kita bahas di pertemuan pertama itu ya karena memang ada kayak triggernya dan itu tuh sudah terrencana dengan sangat baik. Maka ayo kita berdaya dari ilmu ini gitu. Kalau menurutku karena itu juga termasuk yang mereka anggap Islam itu nggak memperbolehkan atau wanita itu selalu dapat kursi kesekian gitu untuk menuntut ilmu. Misalnya kayak contoh-contoh di beberapa daerah, misalnya kalau ada anak perempuan dan laki-laki maka yang disekolahin duluan adalah anak laki-laki dulu, kayak gitulah. Jadi hal inilah yang jadi contoh-contoh mereka gitu ya. Dan kemudian itu disebarin merata, padahal sebenarnya contoh-contoh kasus di beberapa tempat yang nggak selalu sama. Aku sama tadi mikir sama Iva tentang, aduh Masya Allah ya, syarat untuk menjadi saksi itu luar biasa, dan di sini memang harus dibedakan tentang orang yang memberikan pelaporan atau orang yang memberikan kesaksian. Lalu tentang layaknya perempuan untuk memberikan kesaksian hukum itu sudah tegas dalam Al-Quran, dan ada hal-hal yang terkait dengan pemberian makan, perawatan, pengasuhan anak, garis keturunan, maka kesaksian perempuan laki. Mungkin itu dulu, Afwan, agak putus-putus. Ya Mbak, jazakillah khair Mbak Eca. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan insight awal dari bab 1 ini. Kalau tentang ini ya, perbandingan kesaksian antara laki-laki dan perempuan berdasarkan dari Quran Al-Baqarah ayat 282 itu memang mestinya ada satu sendiri mempelajari tafsirnya dulu gitu ya, karena memang apakah laki-laki dan dua perempuan dan satu laki-laki itu mutlak harus ada di semua periwayatan, atau hanya pada case-case tertentu saja gitu. Kalau sedikit yang saya baca sih memang ada perbedaan pendapat, dan salah satu highlight-nya itu, salah satu yang saya dapat itu, banyak ahli hukum Islam itu mengkategorikan ayat yang menjadi landasan ini, kenapa perempuan 2, laki-laki 1 ini, itu ada sebagai ayat yang direkomendasikan atau hanya instruksional, irsyad, tapi bukan sebagai sesuatu yang berupa kewajiban atau ijab gitu. Jadi apakah syarat harus 2 gitu banding 1 atau 2 itu setara dengan 1 itu instruksi aja, rekomendasi gitu kan untuk menguatkan, tetapi bukan sesuatu yang mutlak harus gitu ya. Tetapi untuk mempelajari ini lebih lanjut itu memang kita mesti memang masuk lebih dalam ke ini sih ya, ke kajian tafsirnya gitu. Karena ini memang sebagai landasan itu tadi ya, itu kali ya Mbak mungkin. Mengomentari Mbak Iva itu ada mungkin ada hubungannya sama nature perempuan tadi ya, yang Mbak Iva sebutkan itu. Yang tadi mensyaratkan 2 perempuan untuk bersaksi sebagai pengganti 1 orang laki-laki dalam kaitannya dengan transaksi yang biasanya tidak dilakukan perempuan. Mungkin ada kaitannya nggak dengan sifat alami perempuan gitu loh, yang tadi kalau memang kalau di bahasan tadi itu memang salah satu alasannya karena perempuan ini mudah lupa. Tetapi saya sendiri memang belum terlalu mendalami ini sih, tafsir dan uraian terkait dengan Al-Baqarah 282 itu sih. Mungkin ketika udah mempelajari gitu terkait dengan itu sebagai landasan ini ya. Iya, dan itu juga kalau di sini kan dijelaskan bahwa ini ayat ini kan sebetulnya spesifik banget gitu ya, berkaitan dengan sesuatu yang itu tidak biasanya dilakukan oleh perempuan gitu. Jadi kalau di pendapat di dalam buku ini itu mengatakan bahwa
eh, untuk hal-hal yang biasanya tidak kita lakukan secara umum sebagai seorang perempuan, tentu saja untuk memahaminya juga butuh usaha gitu kan, sehingga kita nggak bisa lah kan berpendapat tentang sesuatu yang kita sendiri tidak terlalu paham gitu. Jadi memang akhirnya butuh apa ya, penguatan dari yang lain gitu, bahwa oh ini benar-benar begini gitu. Kalau yang tak tangkep dari buku ini sih kayak gitu berkaitan dengan persaksian tadi. Dan di situ juga sudah dijelaskan ya, beda gitu antara persaksian dengan periwayatan gitu. Kalau periwayatan itu kan yang yang dibutuhkan itu ketelitian, ya kan, dan ketelitian itu bahkan dalam ini secara general saja bisa dibilang perempuan itu justru lebih teliti daripada laki-laki gitu kan. Sementara kalau dalam transaksi yang disebut dalam Al-Baqarah 282 ini perempuan jarang gitu melakukan hal-hal yang seperti ini. Yang kutangkap sih seperti itu ya. Makanya ketika mendengar ada pendapat yang mengatakan ini nggak adil gitu untuk perempuan gitu, perempuan dianggap tidak kompeten dalam hal ini gitu, saya juga jadi agak aneh gitu loh, kok cara pandangnya begitu ya. Ini kan sebenarnya hanya ya itu tadi ya yang dibilang, ini kan sebenarnya hanya panduan umum gitulah bahasanya ya, panduan umum seperti rambu-rambunya untuk kita gitu, untuk kemudian menjadi panduan ketika kita melakukan transaksi semacam itu, panduannya tuh begini loh. Dan itu tadi kalau kata Mbak Iva ini nggak mutlak gitu ya, bahkan ada perbedaan pendapat, dan itu yang perlu kita gali lagi gitu. Di ayat-ayat Al-Quran yang kita terima itu nggak bisa saklek kita terjemahkan begitu saja, kalau yang sifatnya bisa diartikan dengan berbagai macam konteks. Menurut saya juga ketika membicarakan bab 1 ini, instead of kita menggali lebih banyak terkait dengan kenapa perempuan 2 laki-laki 1, sebenarnya yang lebih jauh lebih menarik itu adalah bagaimana sih kualifikasi dari seorang perawi hadis itu seperti apa gitu, yang mungkin bisa menjadi motivasi kita, dan juga kita mengupas sosok-sosoknya, contoh-contoh sosok-sosoknya itu seperti apa sih gitu, sehingga kita bisa meneladani gitu ya, bagaimana keilmuan mereka, bagaimana akhlak dan adab mereka, dan bagaimana semangat mereka untuk belajar. Mungkin kita bisa explore lebih banyak tentang itu ya, ketimbang mungkin tentang yang tadi 2:1 tadi, karena itu kayak kajian tersendiri yang memang tidak terlepas dari kajian tafsir, dan juga tidak lepas dari perbedaan pendapat tadi sih. Ini ya, kalau kita mulai masuk kayak Mbak Tika tadi bilang, kita masuk ke di sini menyebutkan tentang hadis Fatimah binti Qais gitu, terkait dengan tempat tinggal dan nafkah. Cuman menariknya di sini justru mempunyai pendapat mantan suami itu tidak perlu untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah setelah pada masa iddah gitu ya. Yang sebenarnya kalau dikaitkan dengan hak wanita itu sebenarnya malah justru mendukung laki-laki gitu ya. Dan itu jadi bukti bahwa kalau dalam urusan agama nggak ada yang namanya bias kalau di dalam Islam gitu ya. Walaupun dia perempuan tuh, tapi karena dia mendengar riwayatnya seperti itu, ya dia sampaikan seperti itu gitu. Jadi nggak ada bias di situ. Walaupun kalau misalnya itu diterapkan, itu sesungguhnya akan merugikan dirinya. Letak kejujuran gitu. Bagaimana seseorang itu mendengar kesaksian dari Rasulullah dan kemudian menyampaikan apa adanya meskipun memang itu merugikan. Dan itu tidak hanya kita temui di hadis Fatimah binti Qais juga. Ada beberapa yang lain juga yang seperti itu gitu. Kesannya kayak merugikan, tapi ya memang seharusnya disampaikan apa adanya gitu. Karena itu hanya kesannya aja gitu ya. Sementara hadis yang berkebalikan dengan apa yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais itu justru dikuatkan oleh Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Aisyah, dan fuqaha lainnya yang menyatakan bahwa ketika seorang perempuan dicerai kemudian masuk masa iddah, laki-laki masih mempunyai kewajiban untuk memberikan tempat tinggal, akomodasi dan nafkah itu masih dibebankan kepada suaminya yang menceraikan ini gitu. Padahal itu ini ya
Jadi pendapat Fatimah binti, bukan pendapat, riwayat Fatimah binti Qais itu berhadapan dengan kesaksian Umar gitu, kesaksian yang besar-besar, dan ini laki-laki gitu. Meskipun dia sendirian, ya dia sendirian yang meriwayatkan hadis itu, tapi kemudian itu juga tidak dinafikan oleh para ahli yang lain gitu, sehingga akhirnya gitu kan perbedaan pendapat ini berdampak kepada hukum fikih yang berkaitan dengan talak di kemudian hari gitu kan. Artinya walaupun dia sendiri cuma satu orang nih yang meriwayatkan hadis itu, dan itu bisa dibilang sangat tidak adil gitu, tapi tidak diabaikan gitu loh, walaupun hadisnya merugikan kita gitu, dan itu tidak diabaikan oleh para ahli ilmu yang lain gitu. Jadi ini benar-benar menunjukkan bahwa iya dalam Islam, ketika berbicara tentang ilmu hadis atau hal-hal yang berkaitan dengan syariat, itu kita nggak mandang banyak atau sedikitnya gitu, tapi benar-benar otoritas keilmuan orang itu yang layak untuk dijadikan dasar hukum gitu. Walaupun dia cuma satu orang, tapi ketika dia punya kredibilitas untuk meriwayatkan hadis, ya tidak kita abaikan begitu saja gitu, walaupun kita tidak menerimanya gitu. Itu menurutku menarik ya, karena kayaknya agak susah gitu kalau mau kita terapkan di masa sekarang gitu ya. Bahkan perbedaan kecil aja kemarin yang kita obrolin Mbak Iva itu bisa membuat perpecahan gitu ya, yang sebenarnya hanya permasalahan kecil, kalau di umat Islam sekarang gitu, itu bisa jadi permasalahan yang besar gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya ditarik lagi, ini cuma perbedaan kecil loh sebenarnya gitu kan. Oh iya, bab 1 ini nggak banyak ya, jadi benar-benar cuma ke situ aja ya pembahasannya ya. Salah satu highlight yang menarik dari kesaksian Fatimah binti Qais terkait dengan perempuan yang pada masa idah itu tidak berhak untuk mendapatkan akomodasi dan juga nafkah, itu di sini highlightnya itu ya, dikhawatirkan apabila perempuan itu masih tinggal satu rumah, menetap di rumah mantan suami bersama mertuanya gitu. Sa'id bin Musayyab mengatakan Fatimah keluar dari rumahnya karena pertengkaran dengan mertuanya. Ini menarik gitu ya. Bagaimana kemudian jelas Fatimah itu tidak mengada-ada dengan kesaksian itu gitu ya, bahwa itu untuk menguatkan dia bahwa aku tuh harus keluar dari rumah karena emang kondisinya itu memang nggak sehat di situ, ketika dia harus terus ada di situ sementara ada pertengkaran dengan mertuanya gitu ya. Dan cerdasnya di situ, dia itu datang dengan sesuatu yang menguatkan dia untuk aku harus pergi dari sini gitu. Dan dia membawa kesaksian itu, nggak mengada-ngada, memang tidak dibantah ya kesaksian Fatimah binti Qais, meskipun itu bertentangan dengan riwayat yang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan lainnya gitu. Kalau dipikir-pikir, nggak, maksudnya kita memahami kondisi ya, memang ketika seorang perempuan sudah dicerai gitu ya, pada prakteknya masa kini seringkali ya langsung pergi dari rumah gitu ya. Tetapi ketika masa dulu, orang itu juga ngerti harus hukumnya gimana nih gitu, harus jelas gitu, perempuan itu dapat nafkah enggak nih setelah dicerai dalam masa idah ini, perempuan gimana statusnya gitu. Dan laki-laki pun harus tahu gitu, ketika seorang laki-laki menceraikan perempuan gitu ya, begitu ada ikrar talak cerai, dia kewajibannya masih apa gitu. Banyak laki-laki sekarang itu yang bermudah-mudahan menceraikan perempuan gitu ya, tetapi kemudian udah ninggalin gitu aja, bahkan ninggalin anak, nggak dikasih nafkah sama sekali begitu ikrar cerai terucapkan dari mulutnya gitu. Bahkan ketika perempuan pergi sama anaknya udah tebodotoing gitu ya, mau gimana ya terserah, bahkan tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya gitu. Dan mungkin beberapa juga yang tahu ketika seorang laki-laki yang menceraikan perempuan, dia taunya dia hanya berkewajiban menafkahi anaknya, tetapi tidak untuk mantan istrinya. Pada saat ini banyak yang taunya begitu gitu. Makanya memang hukum-hukum berkaitan dengan tipe-tipe cerai itu sebenarnya juga banyak gitu, dan
bagaimana apa yang menyebabkan perceraian itu juga banyak, dan kita kayaknya hanya ingat itu pelajaran zaman SMP atau SMA gitu ya, istilah-istilah dalam talak. Padahal meskipun rumah tangga kita itu aman-aman aja, kita juga harus tahu, karena itu bagian dari ilmu yang mestinya kita tahu, dan tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki gitu. Iya, terus jadi keinget yang kasusnya Khawlah Tifa'aladah lagi ya. Apa ya itu ya, memang kalau kita sudah bisa memposisikan ilmu sebagai landasan, itu ya jadi jelas gitu ya akhirnya, kayak ya itu tadi misalnya Khawlah yang nunggu dulu keputusan gitu ya, dari Rasulullah, dari Allah tentang kok keadaannya seperti apa gitu. Sementara ya kalau kita refleksi lagi ke kehidupan kita sekarang, alangkah jauhnya ya kita ini dari ilmu Islam gitu, sampai pada bab ini pun aku aja kayaknya harus murojaah lagi gitu, apalagi ilmu tentang ini nih. Kalau misalnya teman-teman yang belajarnya dulu di madrasah gitu ya, ini belajarnya waktu SMA kalau nggak salah, di SMA kelas 2 atau kelas 3 lah, baru belajar fikih nikah. Tapi itu ya juga kayaknya cuma sebatas akad, habis itu talak. Udah. Dan nggak ini ya, nggak mendalam gitu. Wallahu alam kalau yang belajar di bangku kuliah pasti lebih ini ya, lebih luas lagi pembahasannya. Tapi ya itu tadi gitu, kita yang mau nikah aja juga nggak ada gitu ya, nggak ada ilmunya kayaknya ya, yang sekolah apa, yang pelatihan sebelum nikah itu yang di KUA ada kan ya programnya ya, kalau nggak salah dari KUA itu orang-orang yang sebelum nikah itu biasanya dikasih apa sih, terus dikasih sertifikat itu setelah selesai. Nggak nyampe ke sini gitu ya. Cuma sehari nggak nyampe 3 jam. Jadi kayak cuma nasihat aja gitu ya Mbak ya, tapi ilmunya gitu kita memang bener-bener nggak ada gitu. Akhirnya ya nikah itu jadi cuma ya udah yang penting jalan aja gitu. Sehingga ketika menghadapi permasalahan yang sebenarnya ini sangat penting dalam agama kita juga jadi ya udah biasanya gimana lah gitu aja kan akhirnya mikirnya, padahal sebenarnya nggak sesederhana itu. Ya, halaman 51, pada masa para sahabat keinginan untuk memahami dan melaksanakan agama lebih kuat daripada hal lainnya sebelum adanya perpecahan akibat doktrin, sekte atau faksi politik. Ya, masyarakat tidak memiliki kesetiaan terhadap apapun yang berkaitan dengan kesetiaan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka dapat berbeda pendapat tanpa terpecah belah. Iya, terutama kita ya yang sudahlah banyak organisasi di tubuh Islam di Nusantara, belum lagi nanti ketemu dengan budaya suku masing-masing gitu. Akhirnya untuk menerapkan atau mempelajari Islam dan menerimanya dengan hati yang terbuka itu jadi semakin sulit gitu untuk kita ya. Ya kayak misalnya ada di beberapa suku yang hak waris itu lebih diutamakan untuk perempuan, atau misalnya garis keturunan itu ya, dan seterusnya lah ya. Untuk kita ini yang tinggal di Indonesia jadi pemantik lagi lah ya, kita butuh sekali belajar lagi tentang hal-hal yang seperti ini. Sedikit meng-highlight tentang siapa sih sebenarnya Fatimah binti Qais ini. Beliau itu kan kalau Ustadz Wasi kan membahasakannya, beliau ini janda, bukan janda biasa gitu. Jadi meskipun janda itu ternyata masih diincar oleh 3 pria yang luar biasa gitu. Yang pertama Muawiyah, kemudian Abu Jaham, dan Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW itu kemudian menyarankan pada Fatimah untuk memilih Usamah bin Zaid. Jadi dia adalah seorang yang berkulit hitam, namun punya keutamaan yang banyak daripada memilih Muawiyah yang miskin, walau mungkin lebih cakep dibandingkan Usamah gitu. Jadi ada hadis Rasulullah SAW berkata, menasihati Fatimah bin Qais untuk menikah dengan Usamah dengan mengatakan, Abu Jaham itu biasa memukul istri, maka nggak, sama Rasulullah nggak boleh gitu, nggak boleh kamu nikah sama dia. Kemudian Muawiyah itu miskin, gitu, nggak punya banyak harta, itu juga nggak boleh. Artinya dari hadis ini gitu ya,
nikahlah saja dengan Usamah bin Zaid gitu. Terus Fatimah berkata, aku awalnya enggan, namun karena yang bilang itu Rasulullah mengatakan nikahlah dengan Usamah, akhirnya aku memilih menikah dengan Usamah. Lantas Allah mengaruniakannya dengan pernikahan tersebut kebaikan. Aku pun berbahagia dengan pernikahan tersebut. Dan dari hadis ini menariknya ya itu beberapa hal yang membuat perempuan itu syar'i kok untuk menolak laki-laki meskipun laki-laki tukang pukul atau berkepribadian keras itu nggak apa-apa ditolak untuk dijadikan suami. Termasuk juga ketika menolak laki-laki karena alasannya laki-laki itu miskin, nggak apa-apa ternyata gitu loh. Bukan kemudian wah materialistik gitu. Tetapi boleh loh, bahkan Rasulullah itu menasihati kepada Fatimah untuk tidak menikahi Muawiyah karena pada masa sebelum menjadi janda itu Fatimah binti Qais itu sudah ditalak sebanyak 3 kali sama suaminya gitu, dan kemudian tidak mendapatkan tempat tinggal dan juga tidak mendapatkan nafkah. Ingat juga yang temanku pernah nanyain ya, bukan nanyain sih sebenarnya, dia ngajak diskusi. Jadi boleh tapi kalau perempuan minta cerai tapi alasannya bukan bahasanya itu dibilang alasannya nggak kuat gitu. Nggak kuat tuh apa? Ternyata udah nggak cinta lagi gitu bahasanya. Kalau aku sih waktu itu terus ngasih pendapat tergantung dari tujuan si perempuan itu nikah. Aku bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya mengingat hadis dari perempuan yang kemudian meminta cerai karena takut tidak bisa menjadi istri yang bersyukur, sebenarnya berarti perempuan itu berhak aja gitu untuk meminta cerai gitu. Tapi dalam pernikahan itu kan tujuan kita kan untuk beribadah gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik melalui pernikahan itu, ya udah kenapa dilanjutin gitu kan. Selama tujuan pernikahan untuk beribadah itu bisa terlaksana, ya akan selalu ada alasan untuk mempertahankan gitu. Jadi ya kan, balik lagi ke tujuan pernikahan itu tadi gitu. Dan ini sih cerita seperti ini nih memang perlu gitu untuk kita buka-buka lagi gitu. Jadi ketika kita mau mengambil pelajaran gitu untuk kita benar-benar paham gitu konteksnya seperti apa, kemudian kondisinya gitu, kondisi ketika pada zaman itu gitu misalnya ya, itu seperti apa. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya itu tidak salah ya bahasanya kayak gitu. Mengambil hikmahnya tidak salah. Memahami sedikit psikologis Fatimah binti Qais saat itu ya, ketika mempunyai suami yang mentalaknya sebanyak 3 kali, mencoba memahami kondisi psikologisnya gitu. Bagaimana mungkin seorang yang sudah dizalimi oleh suaminya masih mengharapkan dikasih nafkah dan juga tempat tinggal. Jadi kayak ya udah mending jauh-jauh aja, nggak usah berurusan. Iya. Kalau dari hadis yang tadi yang terkait dengan nasihat Rasulullah itu memang salah satu faedahnya ya, kita boleh untuk menyebutkan kejelekan orang lain ketika dimintai nasihat gitu. Jadi itu bukan hibah yang diharamkan gitu ya, tetapi memang dalam rangka untuk memberikan pertimbangan. Sifat laki-laki yang ringan tangan itu memang layak untuk tidak diprioritaskan menjadi pasangan hidup. Saya melihat di sini Fatimah binti Qais itu seorang perempuan yang bisa membela dirinya dan bisa menyelamatkan dirinya dari rumah tangga yang toksik. Itu kenapa memang jadi teringat ya waktu itu kajian Ustadz Zakir Dr. Zakir Naik yang sudah pernah didiskusikan juga di room RSC 1, bagaimana pendapat beliau itu tentang perceraian ketika ditanya oleh seorang muslim, bagaimana mungkin seorang muslim itu dengan mudahnya bisa bercerai gitu. Sementara di agama Kristen atau Katolik Pak di sana itu tidak mudah untuk bercerai. Kalau menikah itu artinya ya gitu. Sampai mati. Seperti itu. Bahwa memang di Islam itu mengajarkan cinta yang nggak cinta buta gitu. Yang itu
tetap mempunyai akal sehat gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Terus juga menariknya itu kajiannya Ustadz Tom mengatakan bahwa dengan dalam rumah tangga itu bukan sesuatu yang kita dapatkan ketika menikah gitu. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa aku pengen menikah untuk mencari ketenangan. Nggak seperti itu konsepnya gitu. Tetapi ketenangan itu sesuatu yang harus kita cari bersama, sesuatu yang harus kita upayakan bersama. Ustadz mengatakan dalam nggak dapat ketenangan, buat apa gitu? Ada laki-laki yang ada perempuan yang suaminya pergi keluar kota, tapi kemudian dia insecure terus, suamiku ini enggak ya di luar main sama perempuan enggak ya, dan dia terus gelisah gitu. Maksudnya terus ada perempuan-perempuan yang terus merasa insecure dengan dengan suaminya, apakah nakal enggak ya, terus kemudian mencoba untuk mensidak HP dan sebagainya gitu ya. Itu harus bertanya kembali, sudahkah mengupayakan sakinah gitu loh untuk rumah tangganya gitu. Karena ya kalau terus merasa insecure artinya kan tidak saling percaya gitu. Padahal saling percaya itu ya bagian dari upaya, sesuatu yang diupayakan, bukan sesuatu yang granted gitu, bukan sesuatu yang sudah ada tetapi harus diupayakan itu. Kemudian satu lagi terkait dengan yang dinasihatkan Rasulullah itu, sekufu dalam nasab atau keturunan itu tidaklah dianggap, karena dalam hadis ini Fatimah diperintahkan oleh Rasul untuk memilih Usamah yang menjadi bekas budak gitu ya. Jadi kadang-kadang bebet bobot itu perlu iya, tapi for some cases gitu ya, itu juga nggak harus sesaklek itu gitu. Kalau kita melihat anak-anak, ya mungkin kita posisinya sebagai orang tua yang punya anak yang nanti menikah ya gitu. Apakah seharus saklek itu? Ya enggak juga gitu. Maksudnya sesuatu yang mestinya bisa kita pertimbangkan gitu ya. Meskipun itu menjadi sesuatu yang penting untuk kesekufuan itu, tetapi tidak harga mutlak gitu. Pembahasan seperti ini memang kita harus pinter-pinter gitu ngambil pelajarannya itu, karena ini kasusnya Fatimah binti Qais, tapi kemudian kalau misalnya kita ketemu sama Zainab dengan Zubair, akhirnya ini lagi gitu kan, artinya ya itu tadi, kita tuh benar-benar harus paham kondisi kondisi psikologis, sosial, dan sebagainya gitu ketika mau mengambil hukum atas sesuatu gitu. Dan itu tadi yang namanya fikih itu tidak saklek gitu, dan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan misalnya yang sedang kita bahas ini, itu panduan umum loh gitu. Itu panduan umum dan kita butuh ilmu untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita ini dan indahnya gitu ya, sejarah itu tuh selalu berulang gitu. Apa yang terjadi di masa Rasul itu pasti akan terjadi lagi di masa kita, dan kisah-kisah para sahabat itu benar-benar representasi manusia secara umum gitu. Jadi misalnya pada sebagian orang gitu, ini menjadi misalnya tadi status sosial itu sesuatu yang sangat penting gitu, kayak misalnya kasusnya Zainab. Tapi di kasus yang lain itu enggak, tapi yang penting di ininya, di bagian sini, atau di kasus yang lain penampilan fisik itu sangat penting gitu untuk orang-orang yang lain, sehingga memang kita tuh harus benar-benar memahami gitu. Misalnya ada orang yang nanya sama kita ini, ya Allah, ternyata makanya kenapa menjadi seorang ahli itu luar biasa ya ininya ya. Tapi setidaknya kalau untuk kita sendiri, kita paham nih kita ini butuhnya yang seperti apa gitu. Sehingga ketika kita mau mengambil keputusan itu enggak cuma berdasarkan nafsu kita aja gitu. Oke, mau membahas ke yang hadis kedua nggak, Mbak? Kontroversial ya. Yang juga pernah diobrolin dari teman-teman RSC 1. Kayaknya nggak apa-apa kali ya kita obrolin sekali. Jadi kalau teman-teman sudah ada yang pegang bukunya, selain tentang Fatimah binti Qais juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan
laki-laki yang disusui oleh ibu sambungnya gitu. Nah, hadis ini itu di antara kalangan para sahabat saat itu memang sangat mengejutkan gitu ya. Karena apa yang dirawayatkan oleh Aisyah itu nggak populer gitu. Kalau teman-teman tahu, jadi di sini case-nya adalah ada sebuah keluarga gitu, Suhail. Nah, jadi ada Salim. Salim itu adalah budaknya Abu Huzaifah radhiyallahu anhu, tinggal bersama di rumah Abu Huzaifah bersama istrinya Abu Huzaifah gitu. Putri dari Suhail. Sebentar. Jadi gini, Abu Huzaifah itu punya istri dan kemudian mereka itu mengangkat seorang anak namanya Salim. Kalau nanti teman-teman kalau saya mungkin ada salah bisa dikoreksi gitu. Nah, Salim ini dia diangkat anak sedari kecil, bukan ketika sudah besar baru diangkat anak. Nah, Salim ini diangkat anak sedari kecil, ikut bersama mereka pasangan ini gitu. Nah, sampai kemudian tibalah masanya Salim ini balik gitu. Dan ketika sudah balik, seorang anak angkat itu bagaimanapun adalah bukan mahram, apalagi Salim dengan ibu angkatnya gitu. Jadi yang case-nya di sini adalah gimana nih istrinya Abu Huzaifah ketika di rumah. Kan biasanya kalau anaknya masih kecil mah misalnya membuka aurat masih nggak apa-apa gitu. Tapi ketika Salimnya ini sudah balik nggak bisa berduaan di rumah dengan anak angkatnya gitu. Nah, kemudian ada kesaksian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa nggak apa-apa gitu. Ada solusinya gitu. Solusinya apa? Salim itu disusui oleh ibu angkatnya. Padahal saat itu kondisinya Salim sudah mendewasa, maksudnya sudah balik gitu. Apakah bisa gitu? Bagaimana menyusuinya? Dan kalau kita belajar tentang ini lebih detail, itu jangan dibayangkan seorang ibu angkat menyusui anaknya yang sudah balik gitu ya, directly gitu ya, enggak kayak gitu. Tetapi caranya adalah ibunya itu memerah susu, ditaruh di wadah, baru diminumkan ke anaknya. Itu yang kemudian membuat anak nanti menjadi mahram seperti itu. Dan itulah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang kemudian menghenyakkan banyak orang karena itu nggak umum kok kayak gitu. Karena memang ini juga ada perbedaan pendapat ya, karena pendapat mayoritas adalah anak yang bisa disusui dan nanti garisnya bisa jadi mahram itu hanya ketika anaknya itu belum berusia 2 tahun. Maksimalnya 2 tahun gitu ya, dalam masa persusuan beneran gitu. Apa yang kemudian masuk ke tubuhnya, artinya susu yang diminum itu yang kemudian nanti masuk ke lambungnya menjadi daging gitu loh. Tetapi kalau orang dewasa minum susu gitu kan ya wis lewat gitu ya, nggak jadi daging gitu. Mendapat mayoritas seperti itu. Tetapi kenapa muncul hadis dari Aisyah ini yang menjadi highlight di muhadisah ini adalah bahwa meskipun pendapat Aisyah radhiyallahu anha itu bertentangan dengan mayoritas dan mungkin istilahnya tuh kontroversial gitu ya pendapatnya, tetapi tidak ada satupun dari sahabat yang mengejek, menjatuhkan dan juga menilai hadis ini tidak kuat gitu, karena mereka tahu bahwa bagaimana kedudukan Aisyah gitu, nggak mungkin membuat hadis palsu gitu ya. Dan dengan keilmuan Aisyah radhiyallahu anha yang tinggi, nggak mungkin sembarangan memberikan fatwa itu. Seperti itu, bukan fatwa ya, maksudnya memberikan periwayatan hadis itu gitu ya. Ternyata ini ada memang yang waktu itu aku bilang Mbak, di Arab Saudi ada fatwa yang seperti itu juga. Itu ini juga dulu sempat heboh gitu waktu ini tahun 2010 atau 2009 gitu kalau nggak salah. Makanya pernah dibahas gitu waktu kami kuliah, pernah dibahas di kelas. Memang kadang-kadang untuk menerima sebuah dalil itu susah gitu ya, karena aku sendiri ngalamin gitu. Jadi karena aku anak angkat gitu ya, dulu waktu istri dari kakak angkatku meninggal itu sempat gitu
bukan sempat, bahkan beberapa saudara keluarga itu banyak yang bilang ya udah lo sama ini aja gitu, nggak usah kemana-mana kan udah tahu ininya kayak gitu, udah kenal dari lama gitu, karena ya memang bisa gitu kan, ya memang bisa gitu, saya nikah sama kakak angkat saya itu memang bisa, tapi kan kata kakak angkat saya waktu itu bilang, lalu dia lo waktu kecil yang mandiin aku, yang nyebokin aku. Ketika menerima sebuah dalil yang tampaknya gitu berbeda dengan tradisi, itu memang butuh keikhlasan yang luar biasa ya. Terutama misalnya berkaitan dengan hadis ini tadi, Ibu Suswan, kalau misalnya itu dilandasi dengan apa namanya nafsu gitu, nafsu sesaat, itu pasti orang akan bilangnya maksudnya apa gitu kan. Tapi bantahan-bantahannya loh yang misalnya kita bisa lihat di sini, bantahan-bantahan dari para sahabat itu semuanya argumentatif gitu. Jadi bukan sekedar itu nggak masuk akal gitu misalnya gitu, tapi memang ada gitu yang berbeda pendapatnya dengan Aisyah radhiyallahu anha, itu mereka juga punya landasan dalil yang sama-sama kuat gitu. Jadi ketika beradu argumentasi itu semuanya landasannya tuh kuat, benar-benar berlandaskan ilmu, bukan cuma oh itu nggak masuk akal, ini nggak bisa, ini nggak sesuai dengan kebiasaan dan sebagainya. Itu ya penempatan ilmu dalam ini di dalam tubuh umat Islam saat itu luar biasanya di situ. Dan yang harus menjadi highlight utama dari case ini ya beberapa diantaranya kan kita harus memahami pada saat itu, pada masa sahabat itu, keinginan untuk memahami dan melaksanakan agama lebih kuat daripada hal lainnya sebelum adanya perpecahan akibat doktrin sekte dan faksi politik. Artinya ketika Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ini, nggak ada tendensi apa-apa gitu loh, benar-benar memang kayak gitu. Berbeda dengan ketika masa kini kita nyari pendapat ustadz, kita nyari pendapat ya ini itu kan ini ya apa sangat ini ya rawan lah dengan yaitu rawan perpecahan doktrin sek apa namanya kotak-kotak gitulah ya, maksudnya ya perbedaan itu landasannya tidak sebagaimana semangat pada masa sahabat dulu gitu, yang benar-benar murni, benar-benar yang nggak ada tendensi apa-apa gitu, semangat untuk menegakkan Al-Quran sunnahnya itu masih sangat murni gitu ya. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita belajar bahwa cara memahami dan menerapkan hadis itu pada masa itu nggak memandang siapa yang meriwayatkan, apakah itu perempuan ataukah laki-laki, kedudukannya sama, ketika memang kuat ya diterima gitu, nggak kemudian oh yang meriwayatkan perempuan kok gitu kemudian nggak diterima, nggak gitu. Tapi meskipun perempuan, keilmuannya jelas, asal usulnya jelas, pribadinya jelas, ya tidak ditolak sama sekali. Statusnya gitu, misalnya kayak ini tadi kan hadisnya Aisyah gitu yang menyampaikan, walaupun beliau adalah istri Rasulullah gitu, tapi ketika para sahabat yang lain punya landasan juga untuk menolaknya, ya udah ditolak aja gitu. Jadi bukan karena dia anaknya Rasul atau dia istrinya Rasul atau siapa gitu. Landasannya adalah kita punya dalil, yang dia punya dalil, itu benar-benar di situnya benar-benar ilmu aja gitu yang dibahas gitu. Jadi latar belakang atau status sosialnya itu nggak dipandang lagi. Dan itu benar-benar banyak ya contohnya di masa sahabat itu, ketika yang jauh lebih muda bisa memberi fatwa kepada orang-orang yang lebih tua, atau ini bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah guru dari para sahabat yang notabene dia perempuan gitu ya. Kemudian apa namanya kalangan sahabat yang secara status sosialnya bekas budak itu jadi guru untuk sahabat-sahabat yang lain, itu nggak jadi penghalang gitu untuk para sahabat dulu mengambil ilmu dari mereka. Itu yang
Sepertinya kita perlu lagi gitu ya untuk menjernihkan pikiran kita gitu ketika mengambil ilmu gitu. Tendensi-tendensi apa yang sekarang banyak terjadi di kalangan muslim sekarang gitu ya, tendensi golongan atau apa gitu yang biasanya membuat kita akhirnya menolak pendapat seorang ulama hanya karena berbeda. Ini juga yang perlu kita pahami juga ya, kita awam gitu memang, tapi kita sama-sama dikasih akal gitu kan sama Allah gitu, jadi kita tuh bisa seharusnya berpikir atau memilah gitu ya, mana pendapat yang ini lebih condong kepada apa namanya kebenaran atau lebih condong kepada kebaikan, atau mana yang tidak gitu. Jadi ketika kita berusaha untuk mencari panduan untuk hidup kita, kemudian melihat kepada ulama-ulama yang mau kita jadikan rujukan, jadi tolak ukurnya bukan dia dari golongan mana seharusnya gitu kan, tapi dalilnya apa, argumentasinya apa, landasannya apa gitu. Jadi bukan itu Ustadz itu dari ini golongan itu gitu, nggak usah diambil ininya pendapatnya, atau ulama itu ini golongan ini gitu. Padahal dulu nggak ada yang seperti itu gitu di kalangan para sahabat maupun tabiin, bahkan ya tidak ada yang seperti itu. Kita memandang seseorang itu benar-benar dari ininya, dari ilmunya, bukan dari golongan mana atau dari bangsa mana. Memang kayaknya poin yang paling menarik itu di sekitar halaman 46 sampai akhir ya. Di situ poin-poin pentingnya dirangkum oleh Dr. Akram di situ. Dan itu bisa jadi panduan untuk kita sekarang itu. Bagaimana kita memandang seseorang itu hanya berdasarkan ilmunya, bukan dari dia laki-laki atau perempuan atau dia berasal dari golongan. Mbak Nuril mengetik, karena Aisyah termasuk dalam rantai emas periwayat, bukan periwayat emas murni. Maksudnya itu istilah ini ya, kalau golden chain gitu, istilah dalam sebuah periwayatan hadis di mana kan hadis itu ada tingkat-tingkatannya gitu, ada tingkatan tertinggi itu yang paling kuat gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kita bisa cari search namanya golden chain gitu. Nah, itu ada tingkatan gitu. Dan ada yang paling tinggi gitu. Yang paling tinggi itu diriwayatkan ada Malik, Nafi', Abdullah bin Umar. Itu disebut sebagai golden chains. Dan itu ada 80 narasi gitu. Kemudian ada lagi di bawahnya sampai Aisyah itu di second rank. Abdurrahman bin Qasim, Al-Qasim, Aisyah gitu. Jadi memang itu ini sih agak ruwet agak emang susah ya belajar hadis itu, apalagi tentang sanad, tentang riwayat itu kita harus ngerti ini ya, harus menghafal memang nama-nama periwayat mana yang termasuk golongan yang rantainya kuat gitu, rantainya sedang, rantainya lemah gitu. Itu kalau belajar hadis memang lumayan kompleks gitu. Bahkan ada yang rantainya sengaja dihilangkan, di depan namanya apa, rantainya dihilangkan di tengah namanya apa, rantainya dihilangkan di belakang namanya apa. Masing-masingnya ketika dihilangkan di depan itu status hadisnya apa, ketika yang dihilangkan orang yang di tengah apa gitu. Itu ada istilahnya masing-masing dan ada tingkat kekuatan hadisnya masing-masing gitu. Makanya makanya ketika belajar hadis itu tidak semua hadis itu benar-benar yang memang sahih gitu. Ada orang yang memproduce hadis itu sengaja menghilangkan misal salah satunya itu karena mungkin orangnya itu nggak populer sehingga di-delete dah dari rantai hadis itu periwayatnya. Agar apa? Ya tendensi orang yang mendelete ini agar isi dari hadis itu hanya diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya aja, sehingga hadisnya akan statusnya dinaikkan jadi lebih kuat gitu. Tapi toh ternyata itulah bagaimana saya kagum dengan bagaimana para yang belajar hadis dan periwayat hadis kok tahu-tahu kok ngerti-ngerti nih gitu ya. Misalnya ada seorang yang nggak terpercaya
masuk ke situ, kok tahu-taunya ada hadis yang orangnya misal ada yang dihilangkan, ada yang juga sengaja menambahkan orang tersendiri, orang yang statusnya tinggi hanya untuk agar hadis itu naik statusnya menjadi lebih sahih gitu. Itu yang agama lain nggak punya gitu. Ya kan? Jadi, itu butuh ilmu psikologi juga nggak sih Mbak? Iya benar, itu benar emang pelajaran hadis tuh ini ya. Iya benar kata Mbak Tika gitu, bagaimana yang menilai orang kan jadinya iya, kita kan. Iya benar. Jadi sampai tendensi orang yang meriwayatkan aja itu tahu loh gitu. Bagaimana orang itu menghilangkan salah satu jejak periwayatnya untuk menaikkan status hadis gitu. Dan juga sebaliknya gitu ya. Menambah orang gitu. Tapi akhirnya tahu gitu. Akhirnya ketahuan kok mana hadis yang dhaif, mana hadis yang maudhu misal gitu ya. Itu betapa luar biasanya loh. Ini sejarah periwayatan hadis itu kontribusi dari para muhadis itu luar biasa untuk keautentifikasian dari sunnah Rasul gitu ya. Dari itu sih yang mestinya jadi spirit kita betapa luar biasanya khasanah ilmu hadis. Dan bagaimana Islam itu datang ketika sama kayak yang dikatakan ini Ummu Darda gitu ya. Ilmu itu datang ke kita itu nggak ujuk-ujuk datang, tapi ada yang membawa ya ini semua ini ya periwayat hadis dan sebagainya. Keistimewaan ilmu dalam Islam itu sanatnya ini tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Salut ya orang-orang masih ada gitu, orang-orang sekarang yang masih mau menjaga tradisi itu. Karena kalau bukan kita yang menjaga tradisi ini ya siapa lagi gitu, kita umat Islam. Dan inilah yang membuat ilmu dalam Islam itu, orang-orang Islam itu istimewa gitu, karena tradisi ini kita jaga sehingga kualitas ilmunya itu benar-benar terjaga otentik gitu. Ilmu yang tersampaikan nggak bercampur dengan pendapat pribadi atau yang sebagainya. Rantai emas ya periwayatnya. Ya itu berdasarkan kalau itu kayaknya lebih ke ini ya Mbak ya, siapa yang lebih banyak berinteraksi dengan Rasulullah gitu ya kalau di kalangan para sahabat itu. Kan ini Aisyah itu termasuknya kan masa bersama Rasulullah itu kan bahkan sejak sebelum balik ya. Jadi termasuk juga Ibnu Abbas. Iya, Ibnu Abbas itu juga salah satu periwayat hadis juga gitu. Dan dalam ilmu hadis juga dipelajari bagaimana kekuatan riwayat Aisyah dan juga Ibnu Abbas ketika meriwayatkan sesuatu yang mereka jumpai saat mereka belum balik. Tapi mereka menyampaikan itu ketika sudah balik gitu. Saya dulu waktu saya masih kecil gitu, Rasul pernah bilang begini-begini. Nah, status hadisnya itu bagaimana? Nah, itu juga dipelajari itu di dalam ilmu hadis gitu. Dan dua orang yang punya riwayat banyak tentang hadis ya dua ini Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ibnu Abbas, karena mereka itu hidup bersama Rasulullah sejak dari mereka kecil sampai ya, dari meninggal gitu. Oke, itu pembahasan di bab 1 ya tentang periwayatan hadis ya. Kita hari ini belajar bahwa ketika meriwayatkan hadis itu yang dipandang bukanlah dia laki-laki atau perempuan atau bagaimana status sosialnya di masyarakat atau kedudukannya, tapi ilmunya yang dipandang di kalangan para sahabat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk kita bahwa pola pikir kita gitu ketika mengambil ilmu itu juga menjadi panduan untuk kita ketika hendak mengambil ilmu. Yang perlu kita lihat itu bukanlah siapa dari golongan mana gitu, tapi sedalam apa ilmu yang dimiliki. Makanya kenapa ketika kita misalnya menyimak kajian lebih baik gitu ya, dan seharusnya gitu ketika kita mengambil ilmu kita tahu siapa orang ini, belajar di mana, kemudian latar belakang pendidikannya itu apa gitu. Jadi ketika kita mengambil ilmu dari orang tersebut, kita yakin gitu bahwa orang tersebut memang kredibel dalam bidang yang sedang diperbincangkan. Dan
satu juga yang menjadi panduan untuk kita gitu ketika kita mau merefleksikan gitu ya kehidupan para sahabat di masa lalu. Kita perlu memahami gitu konteks ceritanya, kemudian kondisi sosial pada saat itu, sehingga ketika kita mau mengambil hikmah dari kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, kita nggak salah mengambil hikmahnya. Catatanku hari ini, Mbak Iva, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tutup diskusi hari ini? Iya, nggak ada sih, cuman ini aja. Apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi spirit untuk kita sih menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Bagaimana kita mencermini kualifikasi menjadi seorang bisa itu ternyata luar biasa, ketat, luar biasa. Untuk kualifikasi yang besar, tidak hanya pintar secara ilmu, tetapi orangnya jujur dalam ibadah, terpercaya, dan hal-hal yang membuatnya menjadi seorang yang misalnya bergosip dan sebagainya. Dan juga semoga dari diskusi ini bagaimana rasa keingintahuan para sahabiyah zaman dulu itu. Mereka itu luar biasa rasa ingin tahunya, tapi juga luar biasa tidak sekedar pengen tahu, tapi mengkonfirmasi gitu, mencari tahu gitu. Ya semoga jadi spirit kita. Dan insya Allah pekan depan ini semakin menarik diskusinya. Ya, kita akan bahas bab 2. Ya, tentang bagaimana mereka belajar ini akan menjadi diskusi yang semakin menarik. Kita akan mengetahui banyak hal luar biasa lagi lah dari para sahabat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Ajak teman-teman yang lebih banyak karena pekan depan diskusinya semakin menarik. Iya, dan buat teman-teman yang lain nggak usah ragu-ragu ya, kalau memang ada yang ingin disampaikan langsung sampaikan saja, baik itu di kolom chat maupun bergabung melalui video chat kita. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah, mudah-mudahan masih diberikan umur Allah. Kita tutup diskusi kita hari ini dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.